Di materi ketiga laporan laba rugi, kita akan bahas laporan laba rugi komprehensif dan earning per share. Kita berfokus dulu pada laporan laba rugi komprehensif. Tetap di sini kita berfokus pada komponen dan format laporan. Ini juga bagian dari komponen dan format laporan laba rugi, karena laporan laba rugi komprehensif ya laporan laba rugi yang selama ini kita pelajari, hanya saja ini untuk perusahaan yang memiliki komponen laba atau rugi komprehensif. Sebelumnya kita membahas laporan laba rugi yang tidak memiliki laba atau rugi komprehensif lainnya. Jadinya ya cukup pendapatan dikurangi beban yang kita pelajari sebelumnya. Kali ini kita bahas laporan laba rugi komprehensif. Sebelum kita bahas lebih detail terkait laporan laba rugi komprehensif, perlu kita ingat lagi PSAK 1 yang menyebutkan jenis-jenis laporan keuangan, di mana salah satunya adalah laporan laba rugi komprehensif atau Statement of Comprehensive Income. Perusahaan jika tidak memiliki laba atau rugi komprehensif lain, cukup menyebut laporan laba rugi saja tanpa mencantumkan komprehensif. Namun, bahkan jika laporan laba rugi mengandung laba atau rugi komprehensif, perusahaan juga bisa tidak menyebutkan sebagai laporan laba rugi komprehensif, tapi cukup menulis laporan laba rugi atau income statement, walaupun di dalamnya ada laba atau rugi komprehensif lain atau yang sering kita sebut sebagai Other Comprehensive Income atau OCI. Apa itu Other Comprehensive Income? Laba komprehensif atau juga disebut penghasilan komprehensif lain atau OCI memuat penghasilan atau pendapatan atau keuntungan selain yang memenuhi kriteria pendapatan, beban, gain, loss yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya, semua revenue, expense, gain, loss mempengaruhi net income, tapi penghasilan komprehensif lain atau Other Comprehensive Income atau OCI tidak mempengaruhi net income. Yang masuk dalam OCI di sini adalah perubahan dalam surplus revaluasi. Ini biasanya terjadi di akuntansi aset tetap berwujud. Kemudian ada penghasilan dari pengukuran kembali program imbalan pasti. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri. Juga ada keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan sebagai tersedia untuk dijual. Dan ada bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai kas. Semua OCI ini tidak mempengaruhi net income. OCI ini termasuk semua keuntungan dan kerugian yang tidak direalisasi oleh perusahaan sehingga tidak diperhitungkan sebagai laba bersih, karena laba bersih mengacu pada total pendapatan penjualan suatu perusahaan. Sekarang kita bahas bentuk laporan laba rugi komprehensif. Format laporan laba rugi komprehensif diatur dalam PSAK 1 paragraf 10A, di mana disebutkan laporan laba rugi komprehensif disajikan dalam dua bentuk. Perusahaan bisa memilih salah satunya. Bentuk pertama adalah laporan laba rugi komprehensif dilaporkan sebagai suatu laporan tunggal, jadi satu dengan laporan laba rugi yang memuat net income yang sudah kita bahas sebelumnya. Bentuk kedua, perusahaan dapat menyajikan laporan komprehensif income sebagai laporan tersendiri terpisah dari laporan laba rugi. Sekarang, kita bahas lebih detail kedua bentuk laporan ini. Bentuk pertama di sini, OCI atau penghasilan komprehensif lain dilaporkan jadi satu dalam laporan laba rugi bersama dengan laba bersih atau net income. Jadi, setelah net income yang sudah kita pahami selama ini, kita kurangkan dengan OCI sehingga menghasilkan total laba komprehensif. Akhirnya, ini disebut laporan laba rugi komprehensif. Bahkan walaupun jika perusahaan memiliki komponen OCI, beberapa perusahaan tetap menulis laporan laba rugi saja. Tapi yang paling penting, kita paham bahwa laporan laba rugi adalah sampai net income. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain memuat penghasilan komprehensif lain atau OCI setelah laba bersih di sini yang kemudian menghasilkan total laba komprehensif. Bentuk lain adalah menyajikan secara terpisah. Ketika perusahaan memiliki OCI, maka perusahaan bisa membuat laporan laba rugi seperti ini. Terdapat laporan laba rugi dulu yang menghasilkan laba bersih. Kemudian terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jadi ketika di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laba bersih yang di sini dibawa ke sini. Kemudian ditambah penghasilan komprehensif lain yang pada akhirnya menghasilkan laba komprehensif. Sampai di sini kita telah pelajari komponen dan format laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menjadi dasar penilaian kinerja perusahaan
di mana investor dan kreditor dapat menilai kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba selama satu periode. Materi terkait analisis kinerja perusahaan sudah beberapa kali kita bahas ketika kita membahas materi masing-masing akun. Contohnya, terdapat penilaian kinerja perusahaan dari aspek likuiditasnya, sehingga kita gunakan rasio likuiditas. Untuk kinerja yang berhubungan dengan laporan laba rugi, terdapat rasio profitabilitas yang terdiri dari ROA atau Return on Asset, ROE atau Return on Equity, dan EPS atau Earning per Share. Satu angka penting dalam laporan laba rugi adalah net income atau laba bersih. EPS sering digunakan sebagai salah satu alat bagi investor untuk menilai kinerja perusahaan. EPS dari namanya, earning per share, berarti earning atau laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Secara spesifik, income di sini sudah dikurangi dengan dividen untuk pemegang saham preferen. Kenapa dikurangi dengan dividen pemegang saham preferen? Karena EPS lebih difokuskan untuk mengetahui seberapa besar income perusahaan yang menjadi hak pemegang saham biasa atau pemegang saham ordinary. Kita lihat contoh soal di sini. Perusahaan ini melaporkan laba bersih sebesar $350.000. Perusahaan mengumumkan dan bayar dividen untuk pemegang saham preferen sebesar $50.000. Jumlah lembar saham yang beredar saat itu adalah sebanyak 100.000 lembar saham. EPS kemudian kita hitung dengan mengurangkan $350.000 dengan $50.000 yang kemudian kita bagi dengan 100.000 lembar saham yang beredar, sehingga menghasilkan $3 per lembar sahamnya. EPS ini hanya mengukur jumlah earning per lembar sahamnya, tidak untuk mengukur berapa jumlah dividen yang dibayar ke pemegang saham biasa. Perusahaan biasanya bahkan wajib memberikan informasi EPS dalam laporan keuangannya dan bahkan sebagai bagian dari laporan laba rugi. Sampai di sini kita telah membahas manfaat dan keterbatasan laporan laba rugi. Kita juga telah membahas komponen dan format laporan laba rugi sampai bentuk laporan laba rugi komprehensif. Di akhir sesi kita membahas analisis kinerja perusahaan yang berfokus pada earning per share. Kemudian, jika kita lihat di sini terdapat accounting change and errors atau perubahan dan kesalahan akuntansi. Ini lebih mengarah pada perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan perubahan estimasi yang biasanya ini ditemukan di kasus aset tetap berwujud, di mana perusahaan merubah estimasi umur ekonomis atau nilai sisa untuk menghitung beban depresiasi. Topik ini juga terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan perusahaan serta kesalahan pencatatan atau penilaian. Materi ini jelas mempengaruhi kondisi laba atau rugi perusahaan dan materi ini akan dijelaskan di mata kuliah akuntansi kawan menengah 3. Walaupun sebenarnya materi ini juga sudah pernah dibahas di akuntansi aset tetap terkait perubahan estimasi. Namun secara detail bagaimana perlakuan akuntansinya dan bagaimana seharusnya kita melaporkan di laporan keuangan akan kita bahas di mata kuliah akuntansi kawan menengah 3. Kemudian jika kita lihat di slide ini, terdapat related information atau informasi yang berhubungan dengan laporan laba ditahan atau laporan saldo laba. Ini akan kita bahas di video selanjutnya.